Episode 28. Terjebak cinta CEO dingin. Bukankah ada beberapa gaun yang tertutup di lemari? Tanya Zaki menatap tajam sang istri. Mas, aku hanya ingin memakai ini, bukankah ini tak terlalu terbuka, jawab Kinar. Tapi bahu kamu terekspos Kinar, dan aku tak menyukainya, ujar Zaki. Hanya bahu Mas, tidak dengan yang lain, jawab Kinar. Dan itu bisa membuat pria lain yang melihatnya berfantasi Kinar, ujar Zaki. Zaki, kamu kesini? Tanya Vira yang baru saja selesai menerima telepon. Ya bun, jawab Zaki. Wah, kalau gitu kamu bisa mencoba jas yang pas untuk kamu sekalian, ujar Vira. Ayo Kinar pilih gaun yang kamu suka, ujar Vira. Aku harap pilihan kamu gaun yang tertutup, bisik Zaki. Tapi aku menyukai gaun ini, ujar Kinar menunjuk gaun pengantin yang sedikit terbuka di bagian punggung. No, jawab Zaki. Zaki biarkan saja nak, itu yang terbuka di bagian belakang kan, ujar Vira membuat Kian tersenyum lebar, mendapat dukungan dari sang mertuanya. Baiklah, tapi resepsi ini dibatalkan, jawab Zaki. Mas, Kinar, dengar. Aku gak ingin orang lain melihat aurat kamu, kamu tahu tak hanya kamu yang menanggung dosanya tapi juga aku suami kamu akan ikut mempertanggungjawabkan kelak, mengerti, ujar Zaki. Dek, Kinar membeku mendengar penuturan Zaki yang membuat hatinya tersentil dengan ucapan Zaki. Aku memang belum meminta kami berhijab tapi setidaknya pakailah pakaian yang tertutup. Jika kamu mau berhijab itu akan lebih baik lagi. Kamu bisa menjaga marwah kamu sebagai wanita dan istri. Tapi aku saat ini hanya minta kamu memakai pakaian yang tertutup, sambung Zaki. Ya mas. Silahkan kamu pilih gaun yang cocok untukku, ujar Kinar. Tidak. Pilihlah asalkan tertutup. Ini momen kamu, aku hanya mengarahkan sebagai suami, jawab Zaki. Vira mengusap sudut matanya melihat sang putra yang bisa mengarahkan sang istri untuk yang lebih baik lagi. Maafkan Bunda Zaki, tadi. Gak apa-apa Bunda, jawab Zaki tersenyum tipis. Aku pilih yang ini mas, ujar Kinar menunjuk gaun berwarna putih gading yang tertutup. Inilah kira-kira gaun pengantinnya ya. Bah, kita ambil yang ini ya, tolong carikan sekalian jasnya ya, ujar Vira pada penjaga toko. Mari ikut saya bu, sekalian viing gaunnya, ujar penjaga toko itu dan meminta temannya untuk mengambil gaun itu dari patung manekin. Zaki memilih sebuah jas berwarna hitam dengan kemeja senada dengan warna gaun pengantin Kinar. Kamu mau gaun yang lain? Tanya Zaki pada Kinar saat mereka akan membayar tagihan mereka. Gak mas. Jawab Kinar. Yakin? Tanya Zaki meyakinkan istrinya itu karena tadi ia tak sengaja melihat sang istri memperhatikan sebuah gaun. Ya, jawab Kinar. Bah, saya mau gaun itu, sekalian dibungkus, ujar Zaki pada penjahat toko menunjuk sebuah gaun yang tadi diperhatikan Kinar. Mas, kamu. Jika kamu mau beli saja Kinar, bukankah aku memberikan kamu uang di dalam kartu yang aku berikan waktu itu? Kamu bisa bebas menggunakannya untuk kebutuhan kamu, ujar Zaki. Tapi gaun itu mahal mas, bisik Kinar. Jika kamu suka, dan nantinya kamu pakai ya silahkan beli, jawab Zaki. Cek. Mentang-mentang kamu kaya mas, bisa ngomong kayak gitu, ujar Kinar. Dan kekayaan aku milik kamu juga saat ini. Aku juga kerja saat ini untuk kamu dan calon anak kita nantinya, bisik Zaki. Dek, Kinar membeku mendengar kata anak, karena saat ini ia belum mendapatkan tamu bulanannya yang seharusnya 2 hari yang lalu datang. Kenapa diam? Ham.
Tanya Zaki tersenyum tipis. Enggak mas, jawab Kinar yang saat ini memikirkan tamu bulanannya yang belum juga datang. Zaki. Bunda duluan ya, Dedi kamu minta bunda datang ke kantornya, ujar Vira. Ya bun. Kinar. Bunda duluan ya nak, ujar Vira memeluk singkat sang menantu. Iya bunda, hati-hati ya, jawab Kinar. Iya, ayo. Jujar Zaki menenteng 3 buah paperback besar dan menarik pergelangan tangan sang istri keluar dari butik itu. Setelah meletakkan belanjaan mereka di jok belakang, Zaki membukakan pintu mobil bagian depan untuk sang istri. Hati-hati, ujar Zaki. Ya mas. Jawab Kinar. Setelah memastikan sang istri duduk dengan nyaman, Zaki menutup pintu dan ikut masuk ke dalam mobil, duduk di belakang kemudi. Kinar. Ya, mas, jawab Kinar. Surat resign kamu sudah aku ACC, dan barang-barang kamu sudah dikirim Dev ke rumah kita, ujar Zaki. Ya mas. Terima kasih ya, jawab Kinar. Ya, Ivanka. Apa yang terjadi? Tanya Tia saat melihat penampilan Ivanka yang terlihat kacau. Ma. Ivanka menangis tergugu dengan apa yang terjadi padanya. Setelah mendapat siksaan dari orang-orang Zaki, Ivanka dilepaskan. Tapi naas saat di jalan ia bertemu dengan 2 orang pria yang sedang mabuk. Kedua pria itu menyeret tubuh lemah Ivanka pada sebuah rumah kosong dan memperkaos gadis itu secara bergilir. Ma, aku kotor, raung Ivanka memukul tubuhnya. Ivanka, apa yang terjadi nak? Ujar Tia memtigaluk putrinya itu dengan erat. Ma, aku. Tia menegang melihat beberapa bekas tanda cinta di L3 sang putri. Dan juga bekas tamparan di kedua pipi Ivanka. Siapa yang melakukannya, Ivanka? Tanya Tia. Aku gak tahu ma, isak Ivanka. Ayo masuk. Kita akan minta papa kamu untuk menyelidikinya, ujar Tia memapah tubuh kuyu Ivanka masuk ke dalam rumah. Episode 29. Kamu harus menyelidiki siapa yang melakukannya pada Ivanka, Fandi, ujar Tia menatap Ivanka tak baru saja tertidur setelah meminum obat. Kita harus menunggu penjelasan dari Ivanka dulu Tia. Bukankah dia mengatakan padamu tak mengenal pelakunya, jawab Fandi. Anakku yang malang, andai Dinar masih hidup dia akan sangat sedih melihat putrinya mengalami nasib tragis seperti ini, lirih Tia dengan hati Yabek yang ikut hancur. Jangan menyebut nama Dinar di rumah ini Tia, gumam Fandi. Kenapa? Kamu takut? Fandi. Ivanka putri pertamamu dari pernikahan yang sah. Harusnya kamu sebagai papanya saat ini memburu pelaku yang membuat Ivanka seperti ini. Ingat apa yang dikatakan dokter tadi Fandi, Ivanka bisa mengalami depresi berat akibat kejadian ini, pekik Tia. Tia cukup. Pelankan suaramu, bisik Fandi. Aku sendiri yang mencari pelakunya, ujar Tia. Silahkan. Kemana akan kamu cari ujar Fandi. Akuks. Jadi selama ini kalian membohongiku. Ujar Jian tiba-tiba. Jian. Gumam Fandi dengan wajah menegang. Jian. Kamu. Jadi dia putri kamu mas? Tanya Jian menunjuk Ivanka yang tertidur. Jian aku bisa jelaskan, semuanya. Telingaku belum tuli mas, aku mendengar semuanya. Bodohnya aku selama ini percaya dengan pengakuan kamu jika Ivanka anak dari Tia, ujar Jian dengan tatapan penuh kekecewaan. Jian. Maafkan aku. Iya. Ivanka adalah putriku dari pernikahan pertamaku. Dan aku. Jadi itulah kenapa kamu begitu menyayanginya daripada putriku Kinar. Ujar Kinar tersenyum miris. Jian.
Apa yang menimpa Ivanka adalah karma yang ia tuai, dari apa yang telah ia rencanakan pada Kinar, ujar Jian menatap Fandi menahan amarahnya. Iya, tapi nasib Ivanka jauh lebih miris, lirih Fandi. Tuhan itu adil Mas, sekarang Tuhan tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Aku sangat kecewa sama kamu Mas, naku bodohi selama 23 tahun, ujar Jian mengusap sisa air matanya. Hatinya hancur dengan pengkhianatan yang dilakukan sang suami. Jian, aku minta maaf untuk. Maaf Mas, aku tidak bisa. Aku akan mengurus perceraian kita, ujar Jian. Jian, kamu. Silahkan. Tapi kamu harus mengeluarkan harta Gono Gini selama kalian menikah, ujar Tia. Apa? Harta Gono Gini kamu bilang? Kalian lupa jika Mas Fandi tak memiliki modal apapun saat kami menikah. Semuanya murni milikku, jawab Jian. Kalian itu gak ada apa-apanya jika tidak karena aku, ujar Jian dengan tatapan penuh kebencian lalu pergi dari ruangan itu. Kinar baru saja selesai mandi dan duduk di B1 Birran, yang gadis yang masih memakai handuk itu menatap kalender dan mengingat-ingat kapan H4 IT terakhirnya. Dek, harusnya H4 IT aku sudah datang, atau jangan-jangan gak mungkin, gumam Kinar. Mengnoldaku, tanya Zaki yang baru saja keluar dari walk-in closet. Mas, kamu bukannya di bawah? Tanya Kinar. Kamu tidak menjawab pertanyaanku Kinar, ujar Zaki. Aku. Zaki tersenyum smirk menatap sang istri yang terlihat begitu S3 sih, dengan handuk yang tak mampu menutup area D4 danya. Mas, kamu mau apa? Tanya Kinar menyilangkan kedua tangannya di bagian D4 saat menyadari tatapan Zaki. Mau kamu? Bisik Zaki. Mas. Zaki mengungkung tebuh sang istri lalu mengecup bahu P+Los Kinar dan meninggalkan jejak kepemilikannya. Kamu gak perlu takut jika tamu bulananmu tak datang, itu tandanya dia sudah ada di sini. Bisik Zaki mengelus perut rata Kinar lalu menyentak handuk yang dipakai Kinar dan melemparnya ke sembarang arah. Mas. Aku takut, lirih Kinar. Ada aku. Bisik Zaki mengusap lembut tubuh polos Kinar. Mas. Besok kita ke dokter, ujar Zaki memeluk tubuh polos Kinar setelah pertempuran panas mereka. Aku takut kamu kecewa Mas seandainya hasilnya gak sesuai keinginan kamu, jawab Kinar yang tampak memejamkan kedua matanya namun ia masih berusaha untuk tidak tidur. Tidak akan, karena dia sudah ada di sini, ujar Zaki mengusap perut rata Kinar. Memangnya kamu tahu Mas? Tanya Kinar. Iya, pingsannya kamu kemarin salah satunya akibat itu. Dokter Angga mengatakan kemungkinan kamu sedang berbadan dua saat ia sampai di kediamannya, jawab Zaki. Kamu seriusan Mas? Tanya Kinar membuka kedua matanya. Besok kita pastikan, oke, jawab Zaki. Iya. Aku bahagia Kinar sangat bahagia, bisik Zaki memtigaluk erat tebuh Kinar.